conversar un poco y Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media tentang permohonan maaf atas keterbatasan paket motornya sekaligus ketakutannya kehilangan Veda musim depan. Di sisi lain, legenda MotoGP Dani Pedrosa dan bos KTM Pete Beirer memberi reaksi jujur yang sangat mengejutkan terkait kapasitas kecerdasan bertarung sang permata muda Indonesia. Lantas, dengan rentetan fakta gila dan statistik impresif 75% cetak poin di musim debutnya, mampukah Veda terus menebar ancaman brutal dan melibas habis para rivalnya di seri-seri mendatang? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dilansir langsung dari web resmi MotoGP Dunia, sebuah drama berkecepatan tinggi kembali tersaji di lintasan legendaris Silverstone, Inggris. Panggung balap Moto3 2026 mendadak panas membara setelah race keras nan dramatis menghadirkan kejutan besar bagi para pecinta balap motor dunia. Sirkuit Silverstone sepanjang 5,9 km yang terkenal sangat teknis, cepat, dan menyajikan trek lurus panjang menjadi medan tempur yang sangat brutal. Mengawali balapan dari posisi yang sama sekali tidak menguntungkan, grid ke-15, banyak pihak berspekulasi Veda akan kesulitan menembus zona papan atas. Namun, apa yang terjadi di lintasan justru membalikan semua prediksi skeptis tersebut. Begitu lampu hijau padam, Veda langsung menunjukkan aksi start yang sangat solid. Hanya butuh kurang dari 2 putaran, rider cerdas asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini melancarkan manuver agresif namun penuh perhitungan, menyalip 5 pembalap sekaligus untuk langsung merangsek ke posisi ke-11. Pada awal balapan, atmosfer persaingan begitu rapat. Data Dorna mencatat jarak antar rider dari posisi pertama hingga posisi ke-22 berada dalam rentang waktu yang sangat gila, tak sampai 1 detik. Dinamika balapan yang cair membuat posisi Veda terus bergerak dinamis. Ia sempat menembus posisi ke-7 pada lap-lap awal sebelum situasi di lintasan membawanya masuk dalam drama sengit di grup kedua. Memasuki pertengahan balapan, ketegangan makin memuncak. Beberapa insiden dan gesekan di rombongan depan membuat Veda sempat merosot hingga posisi ke-13 pada pertengahan lap. Namun, disinilah mentalitas bertarung Veda diuji. Alih-alih panik dan melakukan keputusan gegabah, ia tetap tenang menjaga ritme, mengelola keausan ban, dan menunggu momentum yang tepat untuk kembali melancarkan serangan. Keuntungan besar atau momen ketiban durian akhirnya menghampiri Veda saat 2 rival terkuatnya dalam perburuan gelar rookie terbaik Moto3 2026 justru dilanda nasib sial. Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, terlempar dari persaingan usai mengalami kecelakaan di lap ke-5 yang membuatnya harus pulang tanpa poin. Sementara itu, andalan Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte yang sejatinya berpeluang besar mengamankan podium, mengalami nasib pilu setelah terjatuh di lap terakhir saat persaingan berada di titik terpanas. Uriarte memang sanggup melanjutkan balapan, tetapi ia harus gigit jari karena hanya sanggup finish di urutan ke-19. Veda yang terus menunjukkan ketenangan dan kecepatan brutal di atas motor Honda Tim Asia memanfaatkan kekacauan tersebut dengan sangat rapi. Di 5 lap terakhir, ia perlahan merangkak naik ke posisi 10 besar. Laga dramatis kembali tersaji di lap penutup ketika Veda sempat melesat ke posisi ke-7 sebelum akhirnya menyelesaikan balapan sengit ini di posisi ke-9. Tambahan 7 poin berharga berhasil diamankan. Meski sukses menembus posisi 10 besar dan membawa pulang poin berharga dari lintasan yang baru pertama kali ia jajaki, Veda menunjukkan sikap dewasa dengan menyampaikan evaluasi ringkasnya usai melintasi garis finish. Balapan hari ini berjalan baik dan percaya diri saya sangat tinggi dengan ban medium. Rencananya adalah bertahan di grup depan, tetapi insiden di lintasan membuat saya kehilangan kontak. Saya sempat melakukan beberapa kesalahan saat coba mengejar kembali, termasuk di lap terakhir hingga kehilangan posisi. Namun, saya belajar banyak dari balapan ini. Poin ini sangat penting. Dan sekarang waktunya untuk terus berkembang dan kembali lebih kuat. Menanggapi hasil balapan yang luar biasa di Silverstone, sang manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama memberikan pengakuan jujur terkait perjuangan anak asuhnya di lintasan serta keterbatasan paket motor yang mereka miliki. Balapan Moto3 hari ini sangat menarik. Kami menyelesaikan 15 lap dan meskipun balapan ini tidak mudah,
kedua pembalap berhasil berjuang hingga akhir dan akhirnya kami meraih poin. Veda melakukan start yang sangat baik dan dengan cepat masuk ke posisi 10 besar. Dia berada di grup cepat dan tampil dengan baik. Sayangnya, beberapa insiden di depannya berdampak kepadanya dan membuatnya kehilangan cukup banyak waktu. Sejak saat itu, tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan dari grup depan, jadi dia harus berjuang di grup kedua di sekitar posisi 10 besar. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus memberikan tekanan hingga akhir. Akhirnya, dia berhasil kembali ke posisi P9. Itu bukan akhir pekan yang mudah baginya, tetapi dia telah memberikan yang terbaik dan meraih poin penting. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Veda. Dari pihak pabrikan dan manajemen tim, kami sadar betul bahwa kapasitas paket motor yang kami berikan saat ini memang ada di batas tersebut. Veda bertarung habis-habisan, merangsek naik dari P15 ke P9 dengan segala usaha dan kesalahannya di lapangan, sementara motor kami belum mampu memberinya keunggulan ekstra di trek lurus. Mengenai rumor atau dorongan agar Veda berpindah ke tim lain musim depan, jujur saja saya pribadi belum dan tidak akan pernah rela. Kehilangan pembalap yang sangat cerdas, analitis, dan memiliki kerja keras seperti Veda, itu adalah pukulan yang sangat berat bagi tim kami. Kami tahu Honda Tim Asia sering dicap hanya sebagai pencetak bakat, bukan penyedia motor tercepat di grid. Tapi untuk musim depan, saya akan berjuang keras ke jajaran manajemen atas agar kami bisa memberikan pengembangan chassis dan paket aerodinamika yang jauh lebih kompetitif untuk Veda. Kami ingin membuktikan bahwa dia tidak perlu pergi kemana-mana untuk menjadi juara dunia. Langkah cerdas Veda di atas lintasan juga memancing tanggapan tajam dari legenda MotoGP sekaligus pengamat balap ternama Dani Pedrosa yang membedah peta persaingan serta potensi masa depan sang pembalap. Kalau kita analisis balapan di Silverstone secara dingin, realitas di lapangan sudah makin telanjang. Honda Tim Asia ini terlihat semakin kedodoran mengejar paket motor yang dimiliki CFMO Moto Aspar maupun armada Red Bull KTM. Silverstone itu sirkuit cepat dengan karakter mengalir dan straight yang panjang. Di lintasan seperti ini, perbedaan power dan efisiensi chassis terlihat jelas. Motor Honda di Moto3 saat ini kerap kehilangan momentum saat akselerasi keluar tikungan lambat dan itu memaksa pembalapnya bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk sekedar bertahan di dalam slipstream grup depan. Keberhasilan Veda mengamankan posisi ke-9 setelah mengawali balapan dari grid ke-15 adalah bukti murni dari intelijensi sang pembalap, bukan keunggulan mekanis. Dia sempat melorot ke posisi ke-13, terjebak di tengah lalu lintas grup kedua yang brutal, tapi dia tidak panik. Di saat dua rival terkuatnya di kategori rookie, Brian Uriarte dan Hakim Danish harus tersungkur dan pulang tanpa poin, Veda justru bermain sangat matang. Dia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus mengelola keausan ban depan, dan kapan harus mengambil resiko untuk mencuri posisi di lap terakhir. Mengumpulkan 7 poin di trek sepanjang 5,9 km yang baru pertama kali dia cicipi adalah pencapaian yang sangat solid. Namun, kita harus objektif menatap masa depan. Dorongan agar Veda berpindah ke tim lain musim depan bukan sekedar mengikuti tren perpindahan pembalap atau rumor musiman, melainkan sebuah keharusan mutlak demi menyelamatkan dan menunjang potensi karirnya. Statistik konsistensi 75% cetak poin di musim debut dengan 2 podium di Brazil dan Prancis itu bukan angka main-main untuk seorang pembalap yang baru berusia 17 tahun. Itu adalah modal besar yang membuktikan bakat alaminya. Jika Veda terus bertahan di Honda Tim Asia dengan pengembangan motor yang relatif lambat, kapasitas terbaiknya akan selalu tertahan oleh batas kemampuan alat yang dia pakai. Lihat bagaimana Maximo Quilas begitu dominan di Aspar atau Alvaro Carpe yang selalu punya senjata untuk bertarung merebut kemenangan bersama KTM. Veda butuh ekosistem balap yang tidak hanya memberinya tempat belajar, tapi juga memberi paket motor yang siap menang di setiap akhir pekan. Dia sudah membuktikan bahwa dia punya otak dan determinasi seorang calon juara. Sekarang saatnya dia berada di atas motor yang sebadan dengan bakatnya. Tidak ketinggalan, pujian terbuka serta godaan langsung juga terlontar dari Motorsports Director KTM yang terang-terangan mengagumi talenta berbahaya milik Indonesia ini. Apa yang dilakukan Veda di Silverstone dari posisi grid ke-15 adalah bentuk kejeniusan seorang pembalap muda.
Ketika dua rival utamanya di kategori rookie, Brian Uriarte dan Hakim Danish harus tersungkur dan pulang tanpa poin, Veda justru bermain sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengamankan poin agar posisinya di papan atas klasemen tetap terjaga. Apakah kami di KTM tertarik dengan pembalap seperti Veda? Jawabannya sangat jelas. Tentu saja, iya. Di KTM kami selalu mencari pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga punya racecraft cerdas dan mentalitas bertarung yang matang di usia muda. Dia menunjukkan bahwa dia mampu mengimbangi ketatnya persaingan Moto3 walau tidak menggunakan paket motor terbaik di grid. Pintu pado kami selalu terbuka untuk talenta-talenta luar biasa seperti dia. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really... Peta persaingan di papan klasemen sementara Moto3 2026 kini mengalir semakin sengit usai seri Silverstone. Puncak pimpinan kompetisi masih dipegang kokoh oleh Maximo Quiles dari CFM Auto Aspar Team yang tampil sangat dominan dengan perolehan 231 poin. Di posisi kedua, Alvaro Carpe mengintai dengan koleksi 146 poin, disusul oleh sang pemenang GP Inggris, David Almanza dari Liqui-Moly Dynavolt Intech GP yang merangsek naik ke urutan ketiga berkat tambahan 25 poin sempurna, sehingga kini mengumpulkan 134 poin. Sementara itu, Brian Uriarte yang gagal menambah poin harus tertahan di peringkat keempat dengan 127 poin, dibayangi ketat oleh Marco Morelli di urutan kelima dengan 115 poin. Rider berbahaya kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama terus memancarkan sinarnya dengan bertengger kokoh di posisi ke-6 klasemen lewat raihan total 97 poin. Veda ditempel ketat oleh Valentin Perone di urutan ke-7 dengan 95 poin. Rival terdekat Veda dalam perburuan rookie terbaik, Hakim Danish, harus merosot ke peringkat ke-8 dengan 86 poin akibat kecelakaan yang dialaminya, membuat jarak poin di antara mereka kini melebar menjadi 9 angka. Melengkapi daftar 10 besar klasemen sementara, Matteo Bertele menempati urutan ke-9 dengan 66 poin, diikuti Rico Salmela di posisi ke-10 yang mengantongi 60 poin. Hasil mengesankan di Silverstone semakin menegaskan statistik luar biasa yang diukir Veda Ega Pratama pada musim perdananya di Moto3 2026. Dari total 12 seri balapan yang telah diselesaikan, Veda berhasil menorehkan rasio mencetak poin hingga 75% dengan 9 kali finish di zona poin. Persentase keberhasilannya bahkan menyentuh angka fantastis 90% saat ia berhasil menyentuh garis finish, di mana ia hanya satu kali gagal membawa pulang poin sewaktu finish di posisi ke-16 di GP Hungaria. Dua podium 3 di Brazil dan Prancis menjadi bukti nyata betapa berbahayanya potensi yang dimiliki pembalap 3 tahun ini. Kini dengan tersisa 10 seri balapan di depan mata, Veda hanya terpaut 18 angka dari Marco Morelli di peringkat kelima. Fokus sang permata muda Indonesia ini langsung tertuju pada seri ke-13 yang akan digelar di sirkuit Motorland Aragon pada 28-30 Agustus 2026. Dengan ketenangan, kecepatan brutal dan kecerdasan balap yang terus terasah, Veda Ega Pratama siap kembali menggebrak dan membuat para rival semakin tak berkutik. Sekarang pertanyaan besar untuk kalian para pecinta sejati Moto3 dan MotoGP di seluruh Indonesia. Menurut kalian melihat potensi gila dan statistik konsistensi Veda yang tembus 75% cetak poin di musim debutnya, apakah Veda sebenarnya tepat bertahan dan berjuang bersama Honda Tim Asia musim depan demi membalas kesetiaan tim? Ataukah ini sudah saatnya Veda bertindak berani mengambil risiko dengan hengkang ke tim papan atas seperti Red Bull KTM atau Aspar agar punya paket motor yang siap membawa dirinya menjadi juara dunia? Coba tumpahkan pandangan, analisis, dan argumen terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. We will see them with the car. And yes, my face on the tower is always quite impressive. Di luar dugaan, sirkuit Silverstone malam ini gempar setelah Veda Ega Pratama melakukan aksi comeback brutal dari posisi ke-15 hingga finish ke-9. Meski dipaksa bertarung memakai motor ibu-ibu pasaran yang loyo, kurang napas, dan kehabisan tenaga di trek lurus, kecerdasan balap sang Rocket Boy sukses bikin gempar padok, sementara rivalnya, Hakim Danish, justru tersungkur crash.
Aksi ajaib ini langsung menyulit reaksi panas. Legenda MotoGP Valentino Rossi, bos Aspartim Jorge Martinez, hingga Hakim Danish bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media, sekaligus mendesak Veda musim depan harus pindah ke tim yang layak. Menurut kalian, setujukah jika Veda pindah ke Aspartim ataukah bertahan membela Honda? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Tepat malam ini, sebuah drama kecepatan berkecepatan tinggi baru saja tersaji di sirkuit Silverstone, Inggris. Dari lintasan basah dan dingin yang penuh dengan jebakan psikologis, lahir sebuah pembuktian berkelas dari calon raja balap masa depan Indonesia. Veda Ega Pratama, sang Rocket Boy asal Gunung Kidul, baru saja menyihir pedok Moto3 Inggris 2026 lewat aksi comeback yang luar biasa brutal, penuh kalkulasi dingin, dan membuktikan bahwa kecerdasan balap mampu melipat gandakan potensi di tengah keterbatasan modal mesin. Sebelum lampu merah padam, pembalap Malaysia dari tim MSI, Hakim Danish, sempat melempar sewar halus karena start dari grid ke-9, tepat di depan Veda yang harus rela memulai dari posisi ke-15. Namun kesombongan yang terlalu dini adalah santapan paling empuk bagi karma lintasan. Sirkuit Silverstone tidak peduli pada seberapa besar percaya diri seorang pembalap di atas kertas. Silverstone hanya menghormati mereka yang memiliki ketenangan mental dan kalkulasi taktis. Perjuangan Veda sendiri bermula dari sesi latihan Jumat, di mana ia berhasil menembus posisi ketiga dengan waktu fantastis 2 menit 09.639 detik. Sayangnya, kesalahan taktis saat kualifikasi hari Sabtu karena terlalu lama menunggu slipstream membuatnya terlempar ke posisi start ke-15. Walau sempat naik 1 strip akibat mundurnya pemuncak klasemen Maximo Quiles yang mengalami patah tulang selangka, tugas Veda tetaplah sebuah misi comeback yang berat. Saat balapan dimulai, Veda Ega langsung melancarkan aksi start yang sangat agresif namun terkontrol. Dalam hitungan detik, ia merangsek naik ke posisi ke-11 dan masuk 10 besar sebelum putaran pertama usai. Sebaliknya, Karma langsung menagih janjinya kepada Hakim Danish yang mengalami crash di lap kedua pada area chicane tikungan 16-17, hingga posisinya merosot jauh ke urutan 24 dan kehilangan seluruh peluang meraih poin. Sirkuit Silverstone yang dikenal punya karakter tukang nipu terus memakan korban. Scott Ogden crash di lap ke-7, Nicola Carraro jatuh di lap-lap akhir, dan drama paling tragis dialami Brian Uriarte yang crash di lap terakhir saat bertarung di barisan depan hingga terlempar ke P19. Di tengah kekacauan tersebut, Veda bertarung menggunakan kecerdasan untuk menutup defisit motor Honda tim Asia yang loyo dan kehabisan nafas di trek lurus berbanding paket KTM atau CFMO. Veda sempat merosot ke posisi ke-13, namun rider berbahaya ini tidak pernah panik. Memasuki 2 lap terakhir, Veda eksekusi racecraft brutalnya memanfaatkan celah saat lawan melebar dan menjaga ritme pengereman. Veda akhirnya melintasi garis finish di posisi ke-9, sebuah pencapaian yang secara unik persis sama dengan nomor motor kebanggaannya. Sementara David Almanza keluar sebagai pemenang Moto3 Inggris 2026. Keberhasilan Veda menembus posisi 9 besar dengan keterbatasan armada mesin langsung memicu reaksi keras dari para petinggi balap dunia. Legenda hidup balap motor dunia, Valentino Rossi, memberikan pandangan mendalam mengenai aksi Veda, sekaligus memberikan kritik pedas terhadap performa motor yang ditungganginya. Valentino Rossi dengan sangat mengejutkan bilang begini, hasil P9 dari grid 15 di Silverstone itu pembuktian kelas. Sirkuit ini teknis, lintasan basah keringnya tidak menentu dan tikungannya sering menjebak. Buktinya, Uriarte dan banyak pembalap top malah crash di lap-lap akhir karena emosi. Veda menunjukkan kecerdasan balap yang sangat dewasa untuk anak usia 17 tahun. Dia tahu kapan harus bersabar di rombongan kedua dan kapan mengeksekusi overspeed. Tapi saya harus jujur dan bicara belak-belakang. Kalau Veda mau memperjuangkan gelar juara dunia, dia harus angkat kaki dari Honda Tim Asia musim depan. Lihat saja di trek lurus, motor itu seperti kehilangan nafas saat berhadapan dengan paket KTM atau CFMO. Terlalu stuck di zona nyaman dan lambat beradaptasi dengan regulasi performa terbaru. Bakat istimewa Veda terlalu berharga kalau cuma dipakai untuk mengikat potensi diri di atas motor yang loyo. Dia butuh paket sasis dan mesin yang responsif.
bukan motor pasar yang bikin pembalapnya harus siap babak belur di tiap zona pengereman hanya untuk menutupi defisit top speed. Dari kacamata manajemen tim, Veda adalah opsi paling masuk akal untuk siapapun yang mencari pembalap nomor 1 di Moto3 musim depan. Dia punya ketenangan emosi yang langka, tidak gampang panik saat terjepit di tengah rombongan, dan sangat protektif terhadap poin. Menatap bursa transfer musim depan, tim-tim papan atas seperti Aspar atau Ajo pasti sedang mengincarnya. Bakat murni seperti Veda hanya butuh motor yang sepadan untuk langsung bertarung memperebutkan mahkota juara dunia. Tak hanya Rossi, bos tim juara dunia Aspar Team, Jorge Martinez Aspar, juga secara terbuka menyampaikan ketertarikannya untuk merekrut Veda guna mengisi posisi kosong di timnya musim depan. Saya memperhatikan Veda sejak sesi latihan Jumat saat dia menembus posisi 3 besar. Cara dia membaca titik pengereman di Silverstone sangat alami. Bahkan ketika kualifikasinya berantakan dan dia harus start dari posisi ke-15, dia tetap tenang memangkas jarak satu persatu tanpa melakukan tindakan konyol. Pertanyaan besar saya, bagaimana jika musim depan Veda bergabung dengan Aspar Team untuk mengisi posisi kosong di tim kami untuk menggantikan Maximo Quiles yang bersiap promosi ke Moto2? Quiles adalah talenta luar biasa yang sudah siap naik kelas ke kategori intermediate. Namun naiknya Quiles meninggalkan satu kursi paling hangat di pedok Moto3. Kami butuh pembalap yang tidak cuma cepat di satu lap kualifikasi, tapi juga punya racecraft matang untuk menjaga tradisi juara dunia Aspar Team. Dan Veda memiliki semua profil itu. Tenang saat comeback, memiliki manajemen ban yang tajam, serta tidak mudah tertekan oleh iklim persaingan ketat. Pintu pedok kami tentu sangat terbuka jika dia tertarik. Sangat disayangkan melihat talentanya tertahan di garasi tetangga. Honda Tim Asia seperti kebingungan memberi settingan yang presisi. Anak ini bertarung habis-habisan di lintasan, putasi motornya malah tertinggal beberapa milidetik tiap kali keluar dari chicane. Dia layak berada di tim juara yang bisa memberinya motor pemenang di akhir pekan. Sementara itu, Hakim Danis yang sebelumnya sempat jemawa akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui keunggulan strategi balap dari Veda. Pertama-tama saya ingin memberi hormat untuk Veda. Dia balapan dengan sangat pintar. Dan saya harus jujur, saya minta maaf karena sempat meremehkan peta persaingan sebelum balapan. Kemarin saya sangat percaya diri bisa mengamankan poin besar karena start dari baris ketiga di P9 tepat di bawah Veda. Tapi balapan berkata lain, saya malah crash di lap kedua saat bersaing ketat kehilangan poin sama sekali. Sementara Veda yang start dari P15 terus merangkak naik dan finish di P9. Itu pelajaran berharga buat saya. Melihat dia bisa finish 10 besar dengan kondisi mesin Honda yang sepertinya sedang kalah langkah dibanding motor MSI atau KTM kami, itu membuktikan kualitas ridernya di atas rata-rata. Kalau dia dapat motor yang selevel dengan rombongan depan musim depan, saya yakin dia bakal rutin berdiri di podium. Di balik huru-hara persaingan di lintasan, ada dinamika penting yang terjadi sebelum lampu merah padam. Sang pemuncak klasemen sementara, Maximo Quiles dari CFM Moto Valresa Aspar Team terpaksa harus mundur secara tragis dari gelaran Moto3 Inggris 2026. Quiles mengalami kecelakaan hebat saat sesi kualifikasi yang mengakibatkan cedera patah tulang selangka di bahu kanannya. Absennya sang pemimpin klasemen secara otomatis memeta ulang peta persaingan dan memberikan keuntungan satu posisi di starting grid bagi pembalap di belakangnya, termasuk Veda Ega yang naik ke posisi starter ke-15. Menanggapi situasi sulit yang dialaminya sejak hari Sabtu hingga absennya rival utama, Veda Ega menyampaikan evaluasi jujur dan terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi di garasi. Hari ini jauh lebih sulit daripada kemarin. Sejak sesi pagi di FP2, saya sangat kesulitan dan tidak benar-benar bisa menemukan kepercayaan diri serta sensasi dengan motor seperti yang saya rasakan pada hari Jumat. Dalam kualifikasi, saya tahu bahwa membuntuti pembalap lain akan sangat membantu untuk dapat slipstream. Jadi, saya menunggu momen yang tepat. Akan tetapi, kami menunggu terlalu lama dan akhirnya saya memutuskan untuk melaju sendiri. Saya melakukan kesalahan pada lap itu dan tidak cukup waktu untuk mengganti ban dan kembali ke lintasan lagi. Tentunya saya kecewa karena pada hari Jumat kami menunjukkan potensi untuk jauh lebih dekat dengan posisi atas. Sekarang, saya dan tim harus memahaminya bersama apa yang terjadi dan di mana kami bisa meningkat untuk balapan. Saya akan start dari posisi ke-15, jadi esok adalah kesempatan berikutnya. Saya akan berjuang untuk setiap posisi, mencoba memperbaikinya sebaik mungkin, dan memberikan segalanya untuk finish dengan hasil kuat. Pernyataan ini menegaskan kedewasaan Veda.
Alih-alih menyerahkan keadaan, rider 17 tahun ini secara kesatria mengakui kesalahan taktisnya saat kualifikasi, sekaligus tetap menunjukkan mental baja untuk merangkai aksi comeback spektakuler di hari balapan. Secara keseluruhan, hasil Moto3 Inggris 2026 menegaskan dominasi David Almanza yang berhasil mengamankan podium tertinggi setelah melewati pertarungan sengit di barisan depan. Alvaro Carpe menyusul di urutan kedua, sementara Valentin Perone melengkapi panggung podium di posisi ketiga. Namun cerita utama dari Silverstone kali ini tetap milik Veda Ega Pratama. Keberhasilannya mengamankan posisi ke-9 dari grid start ke-15 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki talenta balap dengan kecerdasan dan kecepatan brutal yang siap mengguncangkan persaingan papan atas Moto3. Aksi spektakuler Veda di Silverstone membuktikan satu hal mutlak. Bakat alamiah dan kecerdasan balap pembalap Indonesia ini sudah berada di level teratas dunia. Namun potensi emasnya seperti terbelenggu oleh performa motor yang loyo di trek lurus. Melihat sindiran keras Valentino Rossi dan godaan terbuka dari bos Aspartim, apakah sudah saatnya bagi Veda Ega Pratama untuk mengambil keputusan berani meninggalkan Honda Tim Asia dan menyeberang ke tim papan atas beramunisi KTM atau CFM Moto demi mengejar impian menjadi juara dunia Moto3 di musim depan? Bagaimana penilaian kalian terhadap aksi comeback Veda malam ini? Dan menurut kalian tim mana yang paling cocok menjadi pelabuhan baru sang Rocket Boy di musim 2027 mendatang? Tuliskan analisis tajam dan pendapat kalian di kolom komentar.